warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rita Satria dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dalam pertemuan 4 ini, saya akan membahas mengenai kalkulasi biaya dan rugi laba. Tujuan dari pembelajaran ini, kita diharapkan agar mahasiswa mengetahui apa itu biaya produksi tradisional, kemudian perhitungan tarif biaya overhead pabrik tradisional, dan kegunaan biaya per unit. Apa itu kalkulasi biaya tradisional? Kalkulasi biaya tradisional adalah penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik. Kemudian biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau frame cost. Keduanya adalah biaya variabel. Kemudian BOP dibebankan ke produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di buka. Tarif BOP adalah anggaran BOP dibagi dasar alokasi. Kemudian dasar alokasi biaya produksi tradisional itu adalah satu, unit produksi, kedua adalah jam tenaga kerja langsung, lalu ketiga adalah jam kerja mesin, dan keempat adalah biaya tenaga kerja langsung. Sementara yang kelima adalah biaya bahan langsung. Kemudian kita akan membahas lagi mengenai jenis kapasitas pabrik. Jenis kapasitas pabrik itu adalah kapasitas teoritis, yaitu volume yang terpasang, kemudian kapasitas praktis, yaitu volume maksimum yang dapat dicapai, kemudian kapasitas normal yang volume rata-ratanya dalam jangka panjang. Lalu kita melihat lagi ada kapasitas yang diharapkan, yaitu volume yang diharapkan dapat dicapai di masa berikutnya. Lalu kita harus melihat juga biaya per unitnya, yaitu biaya atau total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Apa sih kegunaan dari biaya per unit? Baik, kita kupas dari sini. Satu adalah untuk menetapkan harga atau pengajuan dan atau penawaran. Kemudian untuk rancangan produk dan pengetahuan produk baru. Kemudian kegunaannya lagi untuk membuat atau membeli suatu produk. Ya. Kemudian ada lagi untuk menerima atau menolak suatu produk. Kemudian ada kegunaan lain dari biaya per unit itu untuk mempertahankan, menghentikan suatu produk atau lini produk awal ya. Kemudian kita juga harus tahu kegunaannya itu untuk pelaporan keuangan. Lalu apa lagi? Ya ada lagi yaitu untuk merencanakan strategis itu yang paling perlu. Kemudian untuk menentukan titik impas atau BEP. Kemudian kita untuk menentukan berapa sih profitabilitas yang akan kita capai. Jika perusahaan memilih departemen pembantu, maka biaya departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Apa itu gunanya? Gunanya untuk menetapkan harga jual, kemudian untuk mengukur laba dan nilai aktivanya. Lalu untuk memotivasi manajer divisi, kemudian untuk memonitor departemen pembantu produksi. Kemudian kita juga harus tahu kegunaannya yaitu untuk mengambil keputusan manajemen. Lalu untuk menilai perusahaan itu sendiri atau persediaannya sebesar apa nantinya.
Kemudian metode alokasi BOP Departemen Pembantu dan ke Departemen Produksi, yaitu ada metode langsung, kemudian metode bertahap atau tidak bertimbal balik, kemudian metode timbal balik atau metode aljabar, ya. Kemudian ada loh kelemahan dari biaya produksi tradisional. Apa itu? Yaitu adanya teknologi cepat berubah dan berkembang. Kemudian adanya persaingan global. Kemudian ada lagi adanya konsep manajemen mutu total dan adanya konsep kepuasan pelanggan total. Ya, untuk saat ini pertemuan 4 kita sampai di sini. Semoga kalian mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.